Data COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan tanggal 23 April 2020 pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Jumlah laboratorium pada hari ini sampai dengan hari ini yang aktif melaksanakan kegiatan karena tercukupi jumlah reagennya adalah 43 laboratorium. Jumlah spesimen yang diperiksa rapid test PCR-nya adalah 59.935. Jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 48.647 orang dengan konfirmasi positif COVID-19 7.775. Konfirmasi positif COVID-19 yang sudah sembuh 960 orang. Konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal 647 orang. Pemantauan terhadap ODP sebanyak 195.948 orang dan sebagian besar sudah selesai dipantau dan dalam keadaan sehat. PDP 18.283 orang. Seluruh provinsi telah terdampak dan 267 kabupaten kota terdampak. Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh di Jakarta, 326 orang, Jawa Timur 112 orang, Jawa Barat 87 orang, Sulawesi Selatan 80 orang, Bali 50 orang, 55 orang, sehingga total bersama 29 provinsi yang lainnya berjumlah 960 orang. Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini sebanyak 357 orang sehingga jumlah total menjadi 7.775 orang. Jumlah kasus sembuh bertambah 47 orang sehingga jumlah total menjadi 960 orang. Kasus meninggal bertambah 11 orang sehingga menjadi 647 orang. Keberhasilan upaya penanganan COVID-19 sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan kepatuhan dalam penerapan PSBB. Upaya ini akan terus kita perkuat dengan melakukan penelusuran terhadap kontak dekat, yang dilaksanakan oleh otoritas dinas kesehatan setempat yang dibantu oleh aparat pemerintahan setempat, serta pengujian sampel secara masif. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID ini adalah: 1. Tetap tinggal di rumah. Untuk umat Islam, saatnya kita menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga. Kita tidak pernah tahu siapa di luar rumah yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Oleh karena itu, jangan bepergian, jangan mudik. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Perjalanan kita tidak aman, akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau mungkin di toilet umum sepanjang perjalanan kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus ini, tanpa gejala, atau dengan gejala yang ringan, karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita di kampung. Gunakan masker jika terpaksa keluar rumah, dan batasi waktunya jika terpaksa keluar rumah. Hindari kerumunan orang. Jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Jika membeli makanan, minuman, makan dan minumlah di rumah. Usahakan membeli dengan jasa pengantaran. Segera pulang, sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta ganti masker yang baru. Mari kita lindungi kelompok rentan. Saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, tekanan darah tinggi, kencing manis, kanker, TBC, asma,
mereka akan menjadi fatal manakala terinfeksi COVID-19. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita, baik untuk menurunkan jumlah yang sakit ataupun menurunkan jumlah yang meninggal karena COVID-19. Lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri, sabar, tenang, tidak panik, istirahat cukup dan teratur. Sekali lagi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Mari kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID. Dari pusat sampai ke desa, RT, RW, keluarga, tetap di rumah, produktif di rumah. Waspadai ancaman demam berdarah. Saat ini kita akan berhadapan dengan meningkatnya demam berdarah. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah bersama keluarga kita. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Kita yakin Indonesia pasti bisa. Sekian, terima kasih.